Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita kali ini datang dari sebuah rumah besar yang berdiri di pinggiran kota Sragen, Jawa Tengah. Rumah itu dibangun pada masa kolonial dan pernah ditempati oleh seorang bangsawan kaya keturunan Belanda Jawa. Kini, rumah itu sudah kosong, tak berpenghuni sejak puluhan tahun. Tapi warga sekitar tahu rumah itu belum sepenuhnya ditinggalkan, karena menurut mereka, lantai ketiganya masih dihuni. Dan malam ini, kamu akan mendengar cerita tentang apa yang terjadi saat seseorang yang seharusnya tidak tahu aturan, nekat naik ke lantai yang sudah lama dikunci. Aku ada di sampingmu. Rumah itu berdiri angkuh di ujung jalan berbatu yang sudah lama ditinggalkan kendaraan. Jalannya sempit dan penuh lubang, seperti tak pernah lagi disentuh perbaikan. Sepanjang sisi jalur itu, semak belukar tumbuh liar, menambah kesan bahwa tempat itu memang tak ingin didatangi siapapun. Di ujungnya, berdiri sebuah bangunan tua yang besar, dengan gerbang berkarat yang dipeluk erat oleh sulur-sulur liar, seolah mencoba menahannya agar tak pernah dibuka lagi. Halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi hingga lutut, membuat siapapun yang mendekat merasa seperti sedang melangkah ke masa lalu yang tertelan waktu. Namun, meski tampak terbengkalai dan terlupakan, rumah itu tetap berdiri kokoh. Jendelanya tertutup rapat, seolah menjaga rahasia yang tak ingin dibocorkan. Gentengnya hanya sedikit yang runtuh, dan dindingnya, meski cat putihnya mulai pudar, masih menunjukkan sisa-sisa kemegahan masa lampau. Warga sekitar menyebutnya Loji Tiga Tangga, sebuah julukan yang merujuk pada kenyataan ganjil. Rumah itu memiliki 3 lantai, tapi hanya 2 yang boleh dimasuki manusia. Semenjak pemilik terakhirnya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, rumah itu jatuh ke tangan negara, lalu akhirnya dibeli diam-diam oleh seorang kolektor properti dari Jakarta. Pria itu dikenal gemar membeli bangunan tua yang punya sejarah kelam atau arsitektur langka, dan Loji Tiga Tangga memenuhi dua-duanya. Meski tak punya niat sedikit pun untuk menempatinya, ia merasa rumah ini bisa jadi investasi menarik di masa depan. Namun, rasa penasaran mengusiknya. Ia ingin tahu seperti apa isi rumah itu sekarang, dan apakah legenda yang beredar benar adanya. Untuk itulah ia mengutus 2 orang kepercayaannya, Reza, seorang arsitek muda dengan ketertarikan pada bangunan kolonial, dan Dito, fotografer dokumenter yang biasa menangani objek ekstrim. Tugas mereka sederhana, menilai kondisi rumah, mengambil dokumentasi visual, dan mencatat barang peninggalan yang mungkin memiliki nilai jual. Mereka tiba menjelang sore ketika matahari hampir tenggelam dan kabut mulai menggantung rendah di pekarangan. Begitu melewati ambang pintu utama, hawa aneh langsung terasa. Udara di dalam rumah itu dingin, bukan dingin biasa, melainkan jenis dingin yang terasa menolak kehadiran manusia.
Dingin yang membuatmu ingin segera keluar, bahkan sebelum sempat menyalakan lampu. Hari pertama mereka habiskan dengan menyusuri lantai 1 dan 2, mengambil puluhan foto dan mencatat detail demi detail yang menarik perhatian. Dindingnya masih dipenuhi figura tua dengan foto-foto yang mulai menguning, sementara debu tebal menyelimuti rak-rak buku seolah tak pernah tersentuh tangan manusia selama puluhan tahun. Di salah satu ruangan besar, mereka menemukan sebuah piano tua. Tutsnya menguning, beberapa retak, tapi ketika Reza menekan salah satunya, suara sumbang keluar. Masih ada nyawa yang tertinggal di situ, meski terdengar seolah berasal dari dimensi lain. Namun dari semua sudut rumah yang mereka jelajahi, ada satu hal yang mencolok dan langsung menyita perhatian mereka berdua. Sebuah pintu hitam tua yang berada di ujung tangga menuju lantai 3. Pintu itu berbeda. Tak seperti pintu lain yang hanya tertutup, pintu ini dikunci rapat dan gagangnya ditumbuhi karat tua yang tampak seperti luka logam yang sudah lama membusuk. Di bawahnya, menempel secari kertas coklat yang hampir hancur dimakan waktu dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. "Jangan naik, dia tidak tidur." Reza sempat terkekeh mengira itu semacam lelucon zaman dulu. Tapi Dito, sejak pertama melihat pintu itu, sorot matanya berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, sebaiknya mereka tidak mendekat, apalagi mencoba membuka. Malam pertama, mereka memutuskan untuk menginap di rumah itu, meski perasaan tidak nyaman sudah terasa sejak sore. Mereka menyiapkan sleeping bag di ruang tengah lantai 1, mencoba membuat suasana senyaman mungkin di tengah hawa dingin yang terus menusuk tulang. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat Reza hampir tertidur, ia mendengar suara langkah dari atas langit-langit. Langkah berat, lambat, seperti milik orang tua yang menyeret kaki atau memakai tongkat kayu. Suara itu tidak datang sekali, tapi berulang. Seolah ada yang mondar-mandir di lantai 3. Lantai yang bahkan belum mereka jamah waktu itu. Dito pun sempat mendengar hal aneh. Suara kursi ditarik perlahan, gesekannya menyayat udara malam, berasal dari atas sana. Padahal semua pintu sudah mereka kunci, dan tak ada satupun jendela yang terbuka. Namun gangguan yang paling mengusik terjadi tepat pukul 2.43 pagi. Jam dinding tua di ruang makan berdentang 3 kali, keras dan jelas, menghentikan napas mereka seketika. Mereka menatap ke arah jam itu dengan bingung. Bukannya pukul 2 atau 3, melainkan tepat di angka 2,43. Mereka mencoba menghibur diri, mungkin jamnya rusak. Tapi saat Dito mendekat dan membuka bagian belakang jam itu, ia mendapati rongga kosong. Mesinnya sudah lama hilang. Tak ada yang seharusnya bisa berbunyi. Pagi berikutnya, Reza tak bisa mengalihkan pikirannya dari pintu lantai 3. Rasa penasaran itu mengganggunya sejak malam sebelumnya. Baginya, ini bukan sekadar ruangan terlarang. Ada kemungkinan bahwa bagian rumah itu menyimpan detail penting dari konstruksi keseluruhan bangunan. Sebagai arsitek, ia merasa berkewajiban untuk menilai struktur atap, ventilasi, dan sambungan kayu yang mungkin sudah rapuh. Dito sempat menolak, tapi Reza membujuknya dengan logika profesional. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuka pintu itu. Butuh waktu dan tenaga untuk membongkar kunci berkarat yang nyaris menyatu dengan kusen. Tapi setelah engsel terakhir longgar, pintu itu pun menganga perlahan. Tangga yang menunggu di balik pintu dipenuhi debu tebal dan jejak usia. Setiap langkah mereka memicu suara derit panjang yang menggema ke bawah. Dinding-dinding sempit di sisi tangga dipenuhi goresan aneh, panjang, acak, dalam. Bentuknya seperti cakaran, tapi terlalu besar untuk tikus dan terlalu tidak teratur untuk sekadar kerusakan biasa. Mereka mencoba mencari tanda-tanda hewan liar, tapi tak ada sarang, tak ada bau, bahkan tidak ada kotoran. Hanya kesunyian yang menembal. Udara semakin padat saat mereka menaiki anak tangga demi anak tangga, terasa menekan. Seperti paru-parumu harus bekerja 2 kali lipat. Dito menggenggam perutnya, merasa mual dan pusing.
Tapi Reza terus naik, matanya terpaku ke atas. Sampai akhirnya mereka tiba di ruang paling atas, sebuah ruangan besar tanpa jendela, gelap dan kosong. Kecuali satu kursi kayu tua di tengah-tengahnya, menghadap lurus ke arah pintu. Ruang itu tampak kosong pada pandangan pertama. Tidak ada perabot lain, tidak ada rak, tidak ada lukisan. Hanya lantai kayu yang berderit ringan ketika mereka menginjaknya, dan bau menyengat yang langsung menyeruak ke hidung. Aromanya aneh, seperti campuran kapur barus yang terlalu lama disimpan, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam dan logam, seperti bau darah kering yang sudah bertahun-tahun melekat di dinding. Tapi perhatian mereka segera tertuju pada satu objek di tengah ruangan, kursi tua itu. Ukirannya rumit, berbentuk naga yang melilit dari kaki hingga sandaran, dan bantal dudukannya berwarna merah gelap, hampir seperti beludru yang pernah tercelup darah. Di lantai sekeliling kursi itu, terbentuk lingkaran kasar dari serbuk putih dan hitam, seperti sisa-sisa ritual yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Terlalu tua untuk dikenali, tapi cukup utuh untuk membuat bulu kuduk berdiri. Reza tak bisa menahan rasa ingin tahunya, mulai mengambil foto dari berbagai sudut. Sementara itu, Dito tetap berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegang, enggan melangkah masuk. Lalu, ketika Reza akhirnya mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kursi, seisi rumah mendadak tenggelam dalam kegelapan. Semua lampu padam dalam satu hentakan. Di lantai bawah terdengar suara pintu kamar yang membanting keras, diikuti gema yang menjalar naik. Dan dari lantai 3 itu, tepat di sekitar mereka, terdengar suara napas berat, pelan, tapi nyata, dekat. Tapi tak ada siapapun di sana. Mereka tak sempat berpikir. Begitu suara napas itu terdengar semakin dekat, Reza dan Dito langsung berlari menuruni tangga dengan napas memburu. Tapi suara itu tak tinggal diam. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, bukan suara langkah biasa, melainkan seperti kuku panjang yang menyeret dan mencakar-cakar papan kayu, menggaruk dinding tangga yang mereka lalui. Suaranya tajam, menghantam telinga seperti kapur di papan tulis, dan terus membuntuti di belakang. Ketika mereka sampai di lantai bawah dan berusaha membuka pintu depan, kenyataan makin menyesakkan. Pintu itu terkunci sendiri. Gagangnya membeku seperti es, membuat jari-jari Reza terasa nyeri saat menyentuhnya. Dalam kepanikan, Reza berusaha memecahkan kaca jendela dengan kamera yang dibawanya. Tapi anehnya, kaca itu sama sekali tak retak, seolah bukan terbuat dari bahan biasa. Dito, di sisi lain, hanya bisa berdiri di pojok ruangan, menutup telinganya rapat-rapat. Karena suara kuku itu kini berubah menjadi bisikan lirih yang bergema di seluruh rumah. Lalu tawa pelan, diikuti jeritan melengking seperti seseorang sedang disiksa. Semuanya terdengar tumpang tindih, saling tindih menindih dalam satu gelombang suara yang tak manusiawi. Akhirnya mereka menemukan satu-satunya jalan keluar. Jendela kamar mandi sempit yang sedikit terbuka. Mereka memaksa tubuh mereka keluar satu persatu. Reza jatuh ke halaman dan langsung pingsan, tubuhnya lemas tanpa tenaga. Dito muntah darah, tubuhnya gemetar hebat. Dan dari atas, lantai 3 yang tak seharusnya dihuni, tirai jendela yang tadinya tertutup rapat, kini tersingkap sedikit, seperti ada yang sedang mengintip dari baliknya. Reza dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Tubuhnya menggigil dan suhunya melonjak tak terkendali. Dokter menyebutnya demam tinggi biasa, tapi para perawat mulai heran saat ia terus meracau dalam tidur. Kadang-kadang ia menangis, kadang tertawa, dan lebih dari sekali ia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Setiap kali sadar sebentar, ia hanya mengucapkan satu kalimat yang sama, berulang-ulang seperti mantra putus asa. Dia duduk di sana, dia tidak pergi. Kalimat itu membuat orang-orang yang menjaganya tak betah berlama-lama di ruangan. Seolah kata-kata itu mengundang sesuatu ikut mendengarkan. Dito tidak mengalami luka fisik separah Reza, tapi trauma yang ia bawa jauh lebih dalam.
Ia berhenti dari pekerjaannya keesokan harinya, meninggalkan semua proyek dan klien. Ia pindah ke kota kecil yang jauh dari Jakarta, membuang semua alat fotografinya, kecuali kameranya yang terakhir. Ia menghapus semua file dari memori kamera itu, semua foto dari rumah tersebut, kecuali satu. File terakhir yang tak bisa dihapus, bahkan setelah ia mencoba memformat ulang berulang kali. File itu hanya berjudul IMG 666 dan ukurannya tak berubah sejak pertama kali diambil. Saat Dito akhirnya memberanikan diri untuk membukanya, ia langsung membeku. Foto itu memang menampilkan ruang lantai 3, sama seperti yang ia ingat. Tapi kali ini, kursi itu tidak kosong. Ada sesuatu yang duduk di sana, sosok kurus, tubuhnya membungkuk, kepalanya miring tidak wajar, dan tangannya panjangnya hampir menyentuh lantai, seperti sedang bersiap untuk bangkit. Rumah itu akhirnya dikunci kembali, pintunya digembok, dan jendelanya dipaku rapat. Kolektor dari Jakarta tak ingin lagi berurusan dengan tempat itu. Ia menjualnya dengan harga jauh di bawah pasar, hanya agar bisa lepas dari beban yang terus menghantui. Tapi anehnya, rumah itu tak pernah menetap lama di tangan satu orang. Pemilik barunya akan selalu menjualnya kembali setelah beberapa minggu, seolah ada dorongan tak terlihat yang memaksa mereka menjauh. Rumah itu seperti benda hidup yang menolak dimiliki, seakan hanya bersedia berdiri sendiri, tanpa nama, tanpa tuan, tanpa manusia. Setiap orang yang mencoba masuk, baik sekadar menilai kondisi rumah atau berniat tinggal, selalu mengalami hal-hal ganjil. Mimpi buruk yang sama datang malam demi malam, menampilkan tangga gelap dan napas berat dari kegelapan. Suara langkah terdengar di loteng, padahal semua ruang kosong. Dan jam dinding tua yang tak pernah diberi baterai, selalu berdentang keras tepat pukul 2.43 dini hari. Tak ada satupun yang bertahan lebih dari seminggu. Beberapa mencoba merombak rumah itu, tapi selalu gagal. Kursi di lantai 3 masih ada di sana. Tak bisa dipindahkan meski sudah ditarik 5 orang. Tak bisa dibakar meski disiram bensin. Bahkan ketika tukang mencoba membongkar lantai 3 dengan palu dan linggis, lantainya memang rusak saat itu. Tapi keesokan harinya, bagian yang dibongkar kembali utuh, seolah rumah itu memperbaiki dirinya sendiri. Seolah lantai itu menolak dilukai. Jadi kalau suatu hari kamu melewati Sragen, sebuah kota yang tampak tenang, dengan jalan-jalan kecil yang dipeluk pohon rindang, dan tiba-tiba pandanganmu tertarik pada sebuah rumah tua di ujung jalan sepi, berhentilah di situ saja. Rumah itu memiliki 3 lantai dan berdiri menyendiri, seperti sedang mengawasi siapapun yang berani memandang terlalu lama. Jangan tertipu oleh keheningannya. Jangan biarkan rasa penasaran mendorongmu melangkah lebih dekat. Karena setiap langkah menuju rumah itu adalah langkah menjauh dari kewarasanmu sendiri. Jangan pernah mencoba masuk, tak peduli seberapa menarik bentuk bangunannya atau seberapa besar dorongan ingin tahu dalam dirimu. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat mati-matian, jangan injak tangga ketiga. Biarkan lantai itu tetap sunyi. Biarkan kursi itu tetap diduduki oleh sosok yang tak boleh diganggu. Karena dia belum pergi, dia masih di sana, menunggu, menanti seseorang yang cukup ceroboh atau cukup bodoh untuk menantangnya lagi. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.